Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada Mun pagi hari ini, tanggal 29 November 2022, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho, dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo, Bantul. Adapun tema renungan hari ini adalah Ezra, sang ahli Taurat. Berdasarkan dari bacaan kitab Ezra pasal yang ke-7 secara khusus ayat yang 10. Dan mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Bersama kita akan berdoa. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk bersama mendengarkan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya berbicara kepada kami, hamba-Mu dalam segala keterbatasan Kau pakai menjadi jalan berkat bagi setiap kami, agar kehidupan kami senantiasa ada di dalam jalan Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, Ezra pasal 7 secara khusus ayat yang 10 merupakan dasar firman yang kita akan renungkan bersama. Ezra pasal yang ke-7 secara khusus ayat yang 10, yang demikian firmannya, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya ulangi pembacaan firman Tuhan, Ezra pasal 7 secara khusus ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ada kata-kata kunci dari firman ini yang boleh kita catat dan kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa kitab ini dalam bingkai perikop Ezra diberi kuasa oleh raja untuk kemudian mengatur kebaktian di dalam rumah Allah. Kepercayaan, mandat yang diberikan oleh Ezra untuk kemudian menjadi manajer dari satu kehidupan orang percaya dari Raja Artasasta yang secara khusus memandatkan kepada Ezra untuk kemudian mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Maka hal yang kemudian dilakukan oleh Ezra adalah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Artinya bahwa secara khusus Ezra ingin tahu, ngerti betul, memahami betul kehendak Tuhan melalui Tauratnya dalam konteks firman ini. Kalau dalam konteks setiap kita ya, bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya untuk kemudian melakukannya. Jadi kata-kata kunci yang saya maksud di depan adalah yang pertama tekad, yang kedua adalah melakukan, mewujudkan di dalam kehidupan, dan bagian yang ketiga adalah mengajarkan kepada orang-orang Israel. Ini tiga kata kunci yang ada di dalam firman ini yang menghantar kita untuk kemudian bersama merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, agar kita boleh belajar dari kehidupan Ezra ini. Panggilan Tuhan sebagai nabinya direspon dengan, saya tidak ingin jadi nabi yang abal-abal. Konteks kita ya, saya tidak ingin jadi anak Tuhan yang sekadar identitas, idikat kita bahwa kita adalah orang percaya, orang Kristen. Tapi bagaimana kekristenan itu dihidupi dengan pengen banget belajar, memahami, tahu persis, dan melakukan, juga terpanggil untuk kemudian mengajarkan firman Tuhan, hukum Tuhan, perintah Tuhan yang sudah dipahami itu untuk kemudian dibagikan kepada
yang lain. Jadi kemudian menjadi motivator kehidupan setiap kita bahwa sebagaimana Tuhan memanggil Ezra, sebenarnya setiap kita orang percaya juga dipanggil oleh Allah untuk bagaimana merespon panggilan Allah itu dengan ketetapan kita untuk tahu kehendak Allah, memahami kehendak Allah, memberlakukan, mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita dan mengajarkannya kepada banyak orang di dalam kehidupan. Panggilan ini sekali lagi jika kita tanggapi dengan positif, kita respon dengan positif, tentu setiap kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun terpanggil untuk mewujudkan kehendak Allah ini dalam kehidupan kita. Ezra menjadi teladan bagi kita bagaimana kita menghidupi kehidupan kita keseharian, di tengah pekerjaan kita, di tengah aktivitas kita, di tengah pelayanan kita, sehingga Tuhan akan mampukan kita untuk bagaimana kita memahami, melakukan dan mengajarkan kehendak Tuhan ini di dalam kehidupan. Belajar dari sang Ezra, yakni sang ahli Taurat ini. Jadi kita mau ngerti, kita mau tahu, kita mau paham, kita mau ahli katakanlah dalam kehendak Allah. Dia yang paham, dia yang tahu, dia yang ngerti, dia yang ahli adalah dia yang melakukan kehendak Allah dan mengajarkan di dalam kehidupan kita. Saya sering menggunakan dalam bahasa yang sangat sederhana. Jika di dalam kehidupan kita dan melalui kita orang bisa melihat dan merasakan Kristus dari dalam kehidupan kita dan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, disitulah panggilan Tuhan telah kita respon di dalam hidup dan kehidupan. Maka di tengah pekerjaan, di tengah aktivitas, di tengah pelayanan dan totalitas kehidupan kita, panggilan ini memanggil setiap kita untuk kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya jika teladan dari Ezra ini kita teladani bersama-sama sehingga setiap kita boleh mengambil bagian di dalam panggilannya untuk kemudian dipercaya oleh Allah menjadi lesan-lesan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Mari terus belajar untuk memahami kehendaknya, memberlakukan di dalam kehidupan kita dan mengajarkannya di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya. Amin. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengajar kami, untuk kami boleh meneladani Ezra, Nabi Tuhan yang telah Engkau panggil, bahkan dipercaya oleh Raja untuk mengelola bait suci, untuk mengelola rumah-Mu dengan penyataan komitmen, merespon panggilan-Mu itu dengan bersama-sama yang lain, dan secara khusus pribadi Ezra untuk memahami, mengakarkan, memberlakukan, dan mengajarkan kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan, dan juga membagikan pengajaran itu kepada umat-Mu, sehingga setiap kami beroleh berkat dan diberkati melalui firman-Mu itu. Bapa, dalam nama Yesus, mampukan kami, para sahabat Petra, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, meneladani Ezra, dan menjadi pribadi-pribadi yang juga Engkau mampukan merespon kehendak-Mu, memberlakukan, mengajarkan kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah, dan kami menyerahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya di dalam otoritas kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan sambut pagi saat ini, dan kiranya setiap kita dipanggil untuk meneladani Ezra sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Segala kekurangan mohon maaf. Saya Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.